Selama beberapa generasi, desa kecil jauh di tengah hutan Kalimantan ini selalu hidup harmonis dengan alam. Hutan luas menyelimuti desa, menyediakan makanan, air, dan cerita-cerita aneh yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun tidak ada cerita yang seistimewa kisah anak laki-laki dan ular piton raksasa. Tidak ada yang tahu dari mana asal bocah itu. Dia tampak seperti bagian dari hutan, liar tapi tidak ganas. Rambut panjang acak-acakan, mata cerah, dan kulit kecoklatan akibat sehari-hari tinggal di alam. Masyarakat di desa tersebut tidak berani mendekat, karena di sampingnya selalu ada seekor ular piton raksasa berbadan besar yang cukup membuat siapapun merinding. Namun, anehnya ular piton tersebut tidak pernah menyerang siapapun. Dia tidak berburu ayam atau menguntit anak-anak lain. Ia hanya melingkari anak laki-laki itu, diam-diam melindunginya, seolah-olah itu adalah ibunya. Awalnya seluruh desa heboh dan takut. Seorang anak yang hidup dengan ular piton, itu sulit dipercaya. Beberapa orang mengira itu pertanda buruk. Ular piton itu telah menghipnotis bocah itu, menjadikannya sebagai mangsa cadangan. Yang lain mengatakan, mungkin itu adalah roh hutan yang melindungi anak laki-laki itu sebagai hadiah dari alam. Tapi semua orang takut, tidak ada yang berani mendekat, dan bocah itu masih hidup tenang di dunianya sendiri. Di desa itu ada seorang lelaki tua bernama Pak Rahmat. Dia bukan kepala desa, tapi perkataannya selalu dihormati. Dengan rambut perak dan mata yang lembut, dia adalah seseorang yang telah menyaksikan banyak perubahan di desa. Dia tidak percaya pada takhayul. Ia percaya segala sesuatu ada alasannya, dan jika ada anak yang hidup dengan ular piton, pasti ada cerita di baliknya. Suatu hari, Pak Rahmat memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Dia tidak pergi sendirian. Mendampinginya adalah Bu Sari, seorang wanita dengan hati yang hangat dan kecintaan yang tak ada habisnya terhadap alam. Bu Sari adalah seorang peneliti hutan. Namun, yang terpenting, dia mencintai manusia dan keajaiban alam. Mendengar berita tentang anak laki-laki itu, dia tidak bisa mengabaikannya. Mereka mulai mengamati. Setiap hari saat matahari terbit, mereka pergi ke tepi hutan, tempat anak laki-laki itu sering muncul. Mereka tidak terburu-buru untuk mendekat, tetapi hanya diam-diam memperhatikan. Mereka melihatnya berlari dan melompat di atas batu, berenang di sungai yang jernih, bergelantungan di dahan pohon yang tinggi, seperti monyet kecil. Dan ular piton raksasa itu selalu mengikuti dari dekat, seperti seorang ibu yang dengan cermat mengawasi anaknya. Suatu ketika anak itu sedang bermain, Pak Rahmat mencoba mendekat. Namun hanya dengan satu langkah kuat, ular piton tersebut langsung mengangkat kepalanya, matanya yang tajam waspada. Dia berhenti. Dia mengerti bahwa jika mereka ingin mendekat, mereka harus menunggu, bukan dengan kekuatan atau tipu muslihat, namun dengan kesabaran dan keikhlasan. Hari-hari berikutnya mereka membawa buah-buahan dan piring dari desa, menaruhnya di sudut dan pergi. Awalnya anak laki-laki itu tidak memperhatikan, namun kemudian sedikit demi sedikit dia mulai menyentuh hadiah-hadiah kecil itu. Suatu hari ketika mereka kembali, mereka melihat kulit pisang dan kulit nangka tertinggal yang merupakan tanda penerimaan mereka. Secara bertahap, kesenjangan tersebut menyempit. Ada kalanya Pak Rahmat dan Bu Sari duduk di bawah pohon sambil berbincang, sengaja membiarkan bocah itu mendengar. Mereka tidak membicarakan hal-hal besar, mereka hanya bercerita tentang desa, tentang hujan musim panas, tentang permainan yang sering dimainkan anak-anak. Anak laki-laki itu tidak menanggapi, tetapi mereka tahu dia mendengarkan. Lalu suatu hari, saat matahari terbenam, saat warna oranye memenuhi hutan, sesuatu yang ajaib terjadi.
Anak laki-laki itu melangkah mendekat. Kaki telanjangnya dengan ringan menginjak dedaunan kering. Matanya masih terlihat waspada namun tidak lagi takut. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana, memandangi dua orang asing yang telah bertahan di sini selama berhari-hari. Dan untuk pertama kalinya, mereka mendengar suaranya. Suara yang pelan, namun cukup untuk membungkam mereka berdua. "Namaku Rizky." Hanya 4 kata, tapi pintu terbuka ke keseluruhan cerita yang tidak diharapkan siapapun. Sinar matahari sore menyinari pepohonan, mewarnai seluruh sudut hutan menjadi kuning. Rizky berdiri di sana, matanya masih asing dengan dunia manusia. Anak laki-laki itu belum pernah keluar dari hutan ini, tidak pernah mengetahui apapun di luar. Namun hari ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Seorang wanita muncul, matanya merah, seluruh tubuhnya gemetar, seolah berusaha mempertahankan keberanian terakhirnya. Tak seorang pun di desa itu langsung mengenalinya. Tapi kemudian, kenangan lama muncul kembali. Ayulah yang meninggalkan desa bertahun-tahun lalu dengan membawa banyak rumor. Beberapa orang mengatakan dia melarikan diri dengan pria asing. Yang lain mengatakan dia tersesat di hutan dan tidak pernah kembali. Tapi tidak ada yang menyangka dia telah kembali dan saat ini dia berdiri di depan putra yang telah dia tinggalkan. Ayu menatap Rizky dengan air mata berlinang. Dia ingin berlari memeluk anaknya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Karena anak laki-laki di depannya tidak seperti anak-anak lainnya. Dia membawa dalam dirinya bagian dari hutan hijau, bagian dari alam liar yang tidak dapat dia pahami sepenuhnya. Dan yang terpenting tidak ada harapan atau kegembiraan di matanya saat melihat ibunya. Yang ada hanya keanehan dan keraguan. Dia mencoba berbicara, suaranya sedikit bergetar. "Rizky, ini ibu." Namun anak laki-laki itu tidak menjawab. Dia mundur selangkah, matanya waspada, memandang ke arah ular piton raksasa itu seolah mencari perlindungan. Piton tersebut masih tergeletak dengan tenang, namun seluruh tubuhnya tampak tegang. Ia merasakan perubahan di udara, merasakan ketidakamanan pada anak laki-laki yang dibesarkannya selama ini. Pak Rahmat dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Ayu, seolah memberinya keberanian. Ia menatap Rizky, lalu perlahan menceritakan kisah yang selama ini Ayu tak berani ceritakan kepada siapapun. Kisah seorang gadis muda yang bodoh, salah, takut, dan melarikan diri. Ia tidak berani kembali ke desa karena takut mendapat komentar negatif. Dia melahirkan sendirian di hutan, kelelahan, tersesat, dan kemudian dalam keputusasaan, dia meninggalkan anak kecilnya di alam luas. "Tapi tahukah Anda, nasib tidak meninggalkan Anda," kata Pak Rahmat dengan suara berat. "Bukannya tersesat, saya dilindungi oleh alam. Seekor ular piton tidak hanya melindungi saya, tapi juga menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Itu adalah keajaiban." Rizky tetap diam. Dia tidak mengerti kenapa wanita ini muncul, kenapa dia baru datang sekarang. Selama bertahun-tahun, dia tidak membutuhkan orang lain. Dia memiliki ibunya, ular piton raksasa yang berada di sisinya, menjaganya tetap hangat di malam yang dingin, melindunginya dari binatang buas, memberinya rasa aman yang tidak perlu dia cari dari orang lain. Tapi sekarang, semua orang bilang dia punya ibu kandung. Seorang ibu meninggalkannya. Busari berjalan mendekat, matanya lembut namun tegas. "Rizky, kadang orang berbuat salah. Kadang kita takut sampai menyakiti orang yang paling kita cintai. Tapi yang penting kalau mereka kembali, mereka rela melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahannya." Kata-kata itu bergema di angkasa, lembut, namun juga penuh beban. Rizky tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya tahu bahwa hatinya sedang kacau. Dia telah menjalani seluruh hidupnya di hutan.
Dia sudah terbiasa dengan cara hidup seperti ini. Bagaimana kamu bisa mempercayai orang asing hanya karena mereka bilang dia ibumu? Keesokan harinya, Rizky tak meninggalkan ular piton miliknya. Dia masih tidur di sebelahnya, masih merasa paling aman saat dia dipeluk. Namun di lubuk hatinya, kata-kata Pak Rahmat, kata-kata Bu Sari, dan sorot mata Ayu yang penuh pedih masih terngiang-ngiang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Lalu suatu hari saat dia sedang duduk di bawah pohon besar, Ayu berjalan mendekat. Tak ada penjelasan lagi, tak ada lagi air mata. Yang ada hanya seorang ibu yang diam-diam duduk di samping putranya. Dia tidak menyentuhnya, dia juga tidak memaksanya untuk memandangnya. Dia hanya duduk di sana, menatap dedaunan hijau bersamanya. Suatu ketika, katanya pelan, aku duduk di bawah pohon seperti ini saat kau masih bayi dalam kandunganku. Lalu aku berpikir tentang menjadi seorang ibu, tentang betapa aku akan mencintaimu. Tapi aku takut, dan aku lari. Suaranya tercekat, tapi kemudian dia melanjutkan. Aku tidak berharap kamu langsung memaafkanku. Aku tidak berharap kamu menerimaku saat ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Dan aku akan selalu di sini, menunggumu. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Rizky diam saja. Dia hanya menatap ke langit, di mana awan putih melayang perlahan. Dia tidak tahu apakah dia bisa memaafkan atau tidak. Tapi untuk pertama kalinya, dia tidak merasa wanita ini benar-benar asing lagi. Dan mungkin saja dia akan memberinya kesempatan. Pagi itu, langit berwarna biru, angin sepoi-sepoi bertiup melewati pepohonan, membawa segarnya aroma hutan. Suara kicau burung bergema di mana-mana, menandakan dimulainya hari baru. Namun bagi Rizky, ini bukan sekadar pagi biasa. Ini adalah hari di mana dia harus mengambil keputusan tersulit dalam hidupnya. Dia duduk di samping ular piton raksasa itu, tangan kecilnya dengan lembut mengusap kulitnya yang dingin. Ular piton itu meringkuk malas di bawah naungan pohon. Matanya yang berwarna kuning tua, setenang permukaan danau, tanpa riak apapun. Selama bertahun-tahun, bukan hanya temannya yang menjadi satu-satunya, namun juga keluarganya, ibu yang menjadi sahabatnya. Tapi sekarang, dia mengerti bahwa dia tidak bisa menyimpannya selamanya. Ia belajar banyak dari dunia di luar hutan. Ia tahu bahwa manusia dan alam bisa hidup harmonis, namun ada batasan yang tidak bisa diatasi. Piton tersebut bukan milik desa ini. Ia tidak bisa selamanya hidup di dunia yang asing, di mana orang-orang takut, di mana ia tidak bisa dengan bebas merangkak melalui pepohonan, membenamkan dirinya di sungai yang jernih, atau berbaring di bawah sinar matahari di atas batu-batu besar. Ia perlu kembali ke rumah. Rizky menghela nafas panjang, merasakan kehangatan yang familiar dari ular piton tersebut. Dia tahu makhluk itu tidak memahami ucapan manusia, tapi antara dia dan makhluk itu sepertinya tidak diperlukan bahasa. Hanya dengan melihat, dengan isyarat, keduanya bisa saling memahami. Dia memeluknya erat-erat, merasa seperti sedang memeluk masa kecilnya. Semua kenangan malam, musim dingin, dan hari-hari musim panas berbaring di bawah sinar matahari bersama. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, Ibu. Ibu akan selalu ada di hatiku." Tidak ada air mata yang jatuh. Rizky tahu dia sudah dewasa, dan keputusan penting terkadang harus diambil dengan keberanian. Dia perlahan melepaskannya, menyaksikan ular piton raksasa itu perlahan menoleh. Matanya tampak mengerti, seolah mengucapkan selamat tinggal. Kemudian ia mulai merangkak menjauh. Setiap gerakannya lembut namun tegas. Dia berdiri di sana, memperhatikan setiap langkah yang diambilnya untuk kembali ke alam. Baru setelah siluetnya menghilang di balik pepohonan lebat, dia menyadari bahwa dia sedang mengepalkan tangannya. Pak Rahmat, Bu Sari, dan warga desa berdiri di belakangnya sambil diam-diam mengamati.
Tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka hanya terdiam memandangi Rizky, memandangnya yang berdiri tak bergerak di depan hutan, seolah-olah mereka sedang mengukir gambaran itu di dalam hati mereka. Beberapa orang menghela nafas lega karena rasa takut yang tak kasat mata terhadap ular piton telah hilang. Namun sebagian lainnya merasa tercekik. Mereka tidak lagi memandang ular piton hanya sebagai binatang buas, melainkan sebagai bagian dari diri Rizky. Bagian dari cerita yang tidak pernah mereka pahami sepenuhnya. Hari itu Rizky tak banyak bicara. Dia diam-diam berjalan pulang, langkahnya berat. Namun saat matahari terbenam, dia duduk di ambang pintu sambil menatap langit jingga merah. Ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Dia bukan lagi anak kemarin. Sejak cerita Rizky tersebar, desanya berubah. Tidak ada lagi kewaspadaan terhadap hutan. Tidak ada lagi ketakutan tak kasat mata terhadap makhluk liar. Sebaliknya, ada rasa hormat dan pengertian. Penduduk desa mulai memandang hutan dari sudut pandang berbeda, tidak lagi melihatnya sebagai tempat yang berbahaya, namun sebagai bagian penting dari kehidupan. Bu Sari yang menyaksikan perjalanan Rizky pun mulai menggagas program perlindungan hutan. Dia dan penduduk desa mengadakan diskusi tentang alam, mengajari masyarakat bagaimana hidup harmonis dengan hutan. Mereka menanam lebih banyak pohon, melindungi sungai-sungai kecil, dan yang terpenting mereka tidak lagi memandang hutan sebagai tempat yang menakutkan. Anak-anak desa yang tadinya hanya mengenal sawah dan sungai, kini bersemangat menjelajah alam, belajar mengenali jejak binatang, belajar tentang tumbuhan yang dapat menyembuhkan penyakit, dan yang terpenting, belajar menghargai alam di sekitar mereka. Rizky pun berubah. Dia bukan lagi anak liar yang tinggal di hutan, tapi dia juga belum sepenuhnya menjadi anak kecil seperti orang lain. Dia adalah jembatan antara dua dunia, antara manusia dan alam. Dia memahami hutan, memahami makhluk di dalamnya, dan juga memahami manusia, kekhawatiran dan harapan mereka. Ia sering membantu Bu Sari dalam perjalanan survei, berbagi dengan penduduk desa tentang apa yang telah ia pelajari. Dia tidak lagi merasa tersesat. Suatu sore, Ayu berdiri di depan pintu sambil menatap putranya dengan tatapan penuh kasih sayang. Dia tahu Rizky sudah dewasa dan menemukan jalannya. Dia berjalan mendekat dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya. "Apakah kamu ingin pergi ke desa untuk bermain dengan teman-temanmu?" Dia bertanya. Rizky terdiam sesaat lalu berbalik menatapnya. Dia tidak pernah benar-benar memikirkan hal itu sebelumnya. Ia selalu merasa berbeda, selalu menjaga jarak dengan anak-anak lain. Namun kini, saat melihat anak-anak tertawa dan bermain di ladang, ia tidak lagi merasa aneh. Dia mengangguk. Di bawah sinar matahari terbenam yang keemasan, Rizky berjalan bersama ibunya. Kali ini dia tidak lagi mundur atau menghindar. Dia meraih tangannya, sebuah tindakan kecil tetapi berisi semua yang ingin dia katakan. Ayu meremas lembut tangan putranya, merasa penantiannya selama bertahun-tahun telah membuahkan hasil. Dia tidak lagi marah, tidak lagi sebal. Dia menemukan keluarganya dengan cara yang berbeda, jalan yang tidak terduga. Namun yang terpenting dia tahu bahwa di dunia yang besar ini ada hal-hal yang tidak bisa diubah, tapi ada juga hal yang selalu bisa dimulai kembali. Dan di dalam hatinya, ibu hebat itu, meski tak lagi berada di sisinya, selalu menjadi bagian yang tak tergantikan. Bu Sari yang menyaksikan perjalanan Rizky pun mulai menggagas program perlindungan hutan. Dia dan penduduk desa mengadakan diskusi tentang alam, mengajari masyarakat bagaimana hidup harmonis dengan hutan. Mereka menanam lebih banyak pohon, melindungi sungai-sungai kecil, dan yang terpenting, mereka tidak lagi memandang hutan sebagai tempat yang menakutkan.
Anak-anak desa yang tadinya hanya mengenal sawah dan sungai, kini bersemangat menjelajah alam, belajar mengenali jejak binatang, belajar tentang tumbuhan yang dapat menyembuhkan penyakit, dan yang terpenting, belajar menghargai alam di sekitar mereka. Rizky pun berubah. Dia bukan lagi anak liar yang tinggal di hutan, tapi dia juga belum sepenuhnya menjadi anak kecil seperti orang lain. Dia adalah jembatan antara dua dunia, antara manusia dan alam. Dia memahami hutan, memahami makhluk di dalamnya, dan juga memahami manusia, kekhawatiran dan harapan mereka. Ia sering membantu Bu Sari dalam perjalanan survei, berbagi dengan penduduk desa tentang apa yang telah ia pelajari. Dia tidak lagi merasa tersesat. Suatu sore, Ayu berdiri di depan pintu sambil menatap putranya dengan tatapan penuh kasih sayang. Dia tahu Rizky sudah dewasa dan menemukan jalannya. Dia berjalan mendekat dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya. "Apakah kamu ingin pergi ke desa untuk bermain dengan teman-temanmu?" Dia bertanya. Rizky terdiam sesaat lalu berbalik menatapnya. Dia tidak pernah benar-benar memikirkan hal itu sebelumnya. Ia selalu merasa berbeda, selalu menjaga jarak dengan anak-anak lain. Namun kini, saat melihat anak-anak tertawa dan bermain di ladang, ia tidak lagi merasa aneh. Dia mengangguk. Di bawah sinar matahari terbenam yang keemasan, Rizky berjalan bersama ibunya. Kali ini, dia tidak lagi mundur atau menghindar. Dia meraih tangannya, sebuah tindakan kecil, tetapi berisi semua yang ingin dia katakan. Ayu meremas lembut tangan putranya, merasa penantiannya selama bertahun-tahun telah membuahkan hasil. Dia tidak lagi marah, tidak lagi sebal. Dia menemukan keluarganya dengan cara yang berbeda, jalan yang tidak terduga. Namun yang terpenting, dia tahu bahwa di dunia yang besar ini, ada hal-hal yang tidak bisa diubah, tapi ada juga hal yang selalu bisa dimulai kembali. Dan di dalam hatinya, ibu hebat itu, meski tak lagi berada di sisinya, selalu menjadi bagian yang tak tergantikan.